Shalom, selamat malam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lagi dalam perenungan malam, dan di malam hari ini mari bersama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan baik menjaga kehidupan kami. Tuhan boleh menuntun, menyertai aktivitas kami dari pagi, siang, hingga di malam hari ini. Kami bersyukur, kami tetap dibimbing, disertai, dan diberikan karunia Tuhan untuk boleh melangkah kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dan di malam hari ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan yang akan datang dalam perenungan malam, biarlah kami boleh diberkatikan, kami diberikan hikmat untuk boleh memahami firman Tuhan yang akan kami baca, dan juga kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkan. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dari Mazmur 89 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-10. Mazmur 89 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorgawi? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau ya kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah. Engkaulah yang memerintah kecongkatkan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau yang meredakannya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, salam sejahtera selalu bagi kita semua. Setujukah kita bahwa kekuatan dan kesetiaan Allah tidak bisa digantikan, tidak bisa dibandingkan, disetarakan dengan kekuatan dan juga kesetiaan manusia? Kalau boleh saya wakilkan Bapak Ibu Saudaraku, saya pribadi setuju dengan hal itu. Tidak ada penguasa, tidak ada konglomerat raja di dunia ini yang mungkin dielulukan oleh manusia yang dapat menyaingi kekuatan dan kesetiaan Tuhan. Bahkan malaikat pun tidak dapat disandingkan dengan Tuhan. Malaikat-malaikat Tuhan yang ada di sekeliling Tuhan justru memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan setia. Sebab mengapa malaikat pun juga adalah ciptaan Tuhan. Meski didapati ada juga malaikat yang sangat angkuh karena kecakapannya yang dimiliki dan akhirnya pergi sendiri. Dia jatuh dalam dosa, yaitu kita bisa mengerti bersama Lucifer. Karena dia bermegah pada dirinya sendiri, akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Dan kita belajar bahwa kekuatan, kehebatan, keperkasaan manusia hanya bersifat semu. Sebab itu adalah pemberian dari Tuhan. Tuhan sanggup berbuat apa saja di dalam diri kita. Tapi satu hal yang kita mengerti, bahwa Tuhan selalu bertindak adil dalam setiap apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan manusia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kekuatan kekuasaan Tuhan dapat kita baca pada ayat yang ke-6 dan ayat ke-10. Bacaan kita di malam hari ini menjelaskan bahwa tidak ada yang sama seperti Tuhan. Semuanya tunduk, semuanya takluk kepada Tuhan. Karena dahsyatnya, karena ajaibnya, karena hebatnya, karena keperkasaannya, karena dihormatinya, disanjung, dijunjung. Itu semua karena kasih dan janji kepada seluruh ciptaannya di bumi, di atas laut, di alam semesta ini. Itu berarti bahwa kekuatan dan kesetiaan Tuhan pasti mendatangkan kebaikan bagi umat yang dikasihinya. Oleh sebab itu saudaraku, Ethan yang menuliskan Mazmur 89 ini, yang menyanyikan ungkapan syukur karena kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam dirinya. Kita tadi baca di ayat yang ke-6. Serta kita belajar, kita harus bersyukur juga ada hal itu. Ada 3 hal yang kita perlu pahami tentang kasih dan penyertaan Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Allah sanggup berbuat apa saja dalam kehidupan kita. Yang kedua,
Tuhan tidak pernah dan tidak akan pernah berbuat yang tidak adil atau yang tidak bijak kepada umat yang dikasihi olehnya. Oleh sebab itu Tuhan selalu berbuat yang baik, seturut dengan sikap dan perbuatan kita. Mengapa demikian? Karena Tuhan mengerti apa yang kita lakukan. Dan yang ketiga saudaraku, Tuhan selalu berbuat baik kepada umatnya sesuai dengan firman-Nya. Inilah ketiga kekuatan dan kesetiaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang sudah Ethan lakukan, dilakukan dalam rangka ungkapan syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan dan sehebat apapun kita, keperkasaan, materi yang kita miliki, harta benda yang kita miliki harusnya didasarkan di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kita bisa belajar dari apa yang Ethan rasakan, yaitu kekuatan dan kesetiaan kepada Tuhan harus terus berjalan beriringan di dalam Tuhan. Tidak boleh sekali-kali kita bermegah pada diri sendiri, tidak boleh sekali-kali kita menaruh harapan kita di dalam orang lain, atau kita bisa artikan di luar orang lain. Dan yang ketiga, kekuatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan harus mendatangkan pujian dan memasyurkan nama Tuhan. Sehingga apapun yang kita berbuat, Tuhan melihat dalam hati, dan apa yang kita perbuat dapat dimengertikan orang lain bahwa memang Tuhanlah yang patut dipuji dan disembah. Mari bersama kita merefleksikan, mari bersama kita mawas diri, sebab kesuksesan, kecakapan, kepintaran, kekuatan, keperkasaan yang kita miliki sewaktu-waktu Tuhan dapat ambil jika hal itu tidak berkenan di hati Tuhan dan tidak memiliki tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab apapun yang kita taruh di luar Tuhan tidak akan bertahan lama dan sifatnya sia-sia, karena hanya yang kekal adalah Tuhan semata. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita gunakan seluruh kekuatan kita sesuai dengan kehendak Tuhan agar menghadirkan kemuliaan nama Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi sesama manusia, bagi seluruh ciptaannya. Sebab Tuhanlah yang patut dipuji dan patut disembah, dan kasih setianya tidak akan pernah habis bagi kita umat-umatnya yang tetap berpegang teguh pada kasih-Nya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih atas firman Tuhan di malam hari ini. Kami mengerti bahwa apapun yang kami miliki, semuanya harus mendatangkan, semuanya harus kembali dan tertuju hanya kepada Tuhan. Sebab apapun yang kami miliki, Tuhan yang memberi. Sebab apapun yang kami miliki itu semua titipan dari Tuhan. Sehingga kami boleh merendahkan diri, apa yang kami punya boleh berjalan beriringan bersama dengan Tuhan. Kami menaruh harapan penuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih. Ketika di malam hari ini kami hendak beristirahat malam, biarlah Tuhan yang tetap menjaga, melindungi, menyertai kami, sehingga kami diberikan kekuatan, sehingga kami diberikan perlindungan dari Tuhan, dan kami boleh beristirahat malam ketika kami diizinkan Tuhan beristirahat malam. Dan Tuhan, biarlah istirahat malam kami Tuhan boleh jaga dan sertai, sehingga kami boleh beristirahat malam dengan nyenyak dalam naungan Tuhan. Dan esok pagi, ketika Tuhan masih mengizinkan kami kembali boleh bangun di pagi hari esok, biarlah kami boleh menyambutnya dengan sukacita dan bersyukur bahwa Tuhan baik berperkara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami yang sakit, Tuhan topang, Tuhan sembuhkan lewat cara Tuhan, obat-obatan yang kami minum, keluarga yang menjaga kami, para medis yang merawat kami. Kami yang dalam pergumulan, biarlah Tuhan yang tetap menopang, memberikan kami semangat, memberikan kami kepercayaan bahwa Tuhan tetap ada menyertai kehidupan kami. Ini kami Tuhan, umat Tuhan yang penuh dengan salah dan dosa, ampuni segala dosa-dosa kami, yang itu mendokakan hati Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni kami dan memberikan kami iman yang baru. Ini kami Tuhan, dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau menyerahkan doa dan syukur kami. Amin.